Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, baik nikmat itu berupa kesehatan, kesempatan dan kekuatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan puasa pada hari yang kelima. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Shalawat salamullah tetap tercurah limpahkan ke hadirat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, dan kepada tabi'in, kepada guru-guru kita juga. Mudah-mudahan mendapatkan sholawat, tetap syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melanjutkan kitab Adabu Sahihil Islamiyah. Pada kesempatan ini, pada sore hari ini, saya akan membacakan lanjutan hadis-hadis kemarin. Pada sore hari ini sampai kepada ada muqada'il hajati fit tariqi maslukin wa dhillu nafi'in wa mauridi ma'in wa dhilli nafi'in wa mauridi ma'in. Jadi tidak boleh kita membuang hajat, artinya BAB atau buang air kecil, kencing. Yang pertama, fi tariqin maslukin, di jalan yang biasa dilalui oleh orang. Jalan umum, jalan kampung yang biasa dilalui oleh orang. Kalau sekarang di paving misalnya, itu juga tidak boleh. Wadilli nafi'in. Yang kedua adalah di naungan, artinya di pohon rindang atau tempat orang-orang berteduh. Wa mauridi ma'in, dan tempat mengalirnya air. Rawa Muslimun, meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata sahabat Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqu al-la'anaini, ittaqu taqwa, takutlah anda semua, al-la'anaini, kepada al-la'anaini. Qalu, sebagian sahabat bertanya, wa man la'anani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan la'anani itu ya hai Rasulullah? Qala, menjawab Rasul, alladhi yatakhalla, yaitu yang yatakhalla, membuang hajat, BAB atau kencing, fi tariqin nasi, di jalannya manusia, au fi dhillihim, atau tempat berteduhnya mereka. Jadi yang pertama termasuk Allah ini dilaknat sebenarnya. Itu yang pertama, orang yang BAB di jalan umum, artinya jalan yang biasa dilalui oleh manusia atau tempat berteduh mereka. Kalau dalam hadis lain, di pohon yang rindang yang biasa orang itu berteduh di situ, atau di mana saja yang biasa orang berteduh, dari kepanasan misalnya atau dari kehujanan, biasa itu dibuat tempat teduh oleh manusia. Selanjutnya ada muqada'ul hajati fil ma'i, tidak boleh buang air besar atau air kecil, kencing, fil ma'i, di air. Rawa Muslimun, rawa menyeritakan Muslimun, rawa meriwayatkan Muslimun Imam Muslim an Jabirin, dari sahabat Jabir radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Rasul, naha, melarang,
ayyabula kencing fil ma'ir raqidi di air yang tergenang. Air yang tergenang, tidak mengalir. Kenapa? Karena air yang tidak tergenang itu ya bisa jadi kan jelas najis. Air yang tergenang sedikit najis, kena injak nanti, keciprat pada sarung dan sebagainya, itu bisa najis air rakit. Wa fi sahihaini, dan dalam kitab Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum, qala bersabda Rasul, la yabulanna, jangan sampai kencing, ahadukum salah satu kalian semua, fil ma'ir daim di air yang tergenang. Summa yaghtasilu minhu, summa yaghtasilu, kemudian yaghtasilu bersuci, minhu dari air tersebut. Apalagi air yang tergenang tadi kan kita kencing di situ, ada orang yang kencing, ternyata dibuat cebok juga, dibuat untuk bersuci juga, ya tidak boleh. Apalagi airnya jelas najis, tidak sampai 2 kula misalnya. Bagaimana kalau yang sampai 2 kula, misalnya di kolam renang, orang renang biasanya jelas atau banyak yang kencing, ya namanya air 2 kula, air banyak tak masalah. Ini yang dimaksud di sini adalah air yang kurang 2 kula. Sedangkan 2 kula itu sendiri ukurannya adalah panjangnya 60 cm kurang lebih, lebarnya 60 cm, dan dalamnya 60 cm. Kalau biasanya dalam kamar mandi atau jedeng istilahnya itu digenapkan semeter, panjang semeter, lebar semeter, dalam semeter. Itu kalau penuh, 60 itu sudah penuh airnya, itu sampai 2 kula. Walaupun itu dalam jeding tersebut, ya masa kita kencing ke dalamnya, kan tidak mungkin. Nah, kalau misalnya di mana, di kolam renang yang banyak, ya banyak airnya, jelas otomatis ya selain kencing otomatis sudah bersuci di situ karena airnya banyak. Selanjutnya ada mutabawul fi makanil wudu wa makanil istihmam. Jadi tidak adanya atau tidak boleh kencing di tempat wudu, khusus wudu dan tempat untuk mandi. Ini dimakruhkan. Kalaupun ini mau kencing, ya memang tidak ada tempat lagi. Misal umum sekarang di rumah-rumah itu kan kamar mandinya di dalam, ya di situ untuk mandi, di situ untuk berak, di situ untuk kencing, ya di mana lagi? Arti ini ada pilihan, misalnya di kamar mandi yang di masjid biasanya ada khusus untuk kamar mandi, ada khusus untuk wudu dan sebagainya. Nah, di situ jangan kencing di tempat wudu. Rawa menceritakan ahlus sunan bisanadin hasan, beberapa sunan Abi Daud dan sebagainya ini dengan sanad hasan, an Abdullah bin Mughaffal, dari Sayyidina Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Nabi, la yabulanna ahadukum, janganlah salah satu kalian semua kencing fi mustahammihi, di tempat pemandiannya, artinya ya kamar mandi. Fa inna ammatal waswasi minhu, karena kebanyakan rasa waswas itu dari kamar mandi yang dibuat untuk kencing. Ya apa nanti kan biasanya anduknya di situ atau sarungnya di situ, pakaiannya di situ, maka kencing bisa jadi keceprat dan sebagainya. Itu bisa jadi was-was. Sebaiknya dihindari kalau yang dikatakan tadi, kalau ada tempat pilihan lain. Selanjutnya hadis Adamu qada'il hajati fil masjidi, jangan berak, buang air kecil atau kencing di dalam masjid. Fa fis sahihaini, dan dalam sahihain Bukhari Muslim, an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, berkata sahabat Anas bin Malik, bainama nahnu fil masjidi, ketika kami, kata Sayyidina Anas, kami para sahabat itu, fil masjidi, di dalam masjid, ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idh ja'a a'rabiyun, idh ja'a, tiba-tiba datang, a'rabiyun, a'rabi, orang pedalaman,
orang desa. Kalau orang menyebutnya sekarang bidui, orang desa, A'rabi, orang-orang kampung. Faqama, maka berdiri orang Arab itu, yabulu fil masjidi, kencing di dalam masjid. Tiba-tiba kencing di dalam masjid. Faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mah. Apa ini? Apa ini? Hei. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, mah. Apa ini? Qala berkata sahabat itu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuzrimuhu, janganlah kalian memotongnya, biarkan saja, jangan kalian memutusnya, biarkan sampai dia selesai kencing. Dahu, biarkan saja, kata Rasulullah, biarkan saja. Karena kalau tiba-tiba kita kencing, misalnya ada orang kencing dan belum selesai, belum tuntas, berhenti, ditahan, itu malah berbahaya. Maka Rasul membiarkan orang Arabi itu kencing sampai tuntas. Fataraku, maka para sahabat itu membiarkannya kepada orang Arabi, hatta bala, sehingga kencing, selesai kencing. Summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu, memanggil orang Arabi tersebut. Faqala lahu, maka beliau bersabda kepada orang Arabi, inna hadhil masajida, sesungguhnya masjid ini, la tasluhu, tidak pantas untukmu, tidak pantas lisai'in, untuk sesuatu, tidak pantas. Masjid ini tidak pantas untuk sesuatu, min hadal baul, dari kencing ini. Masjid ini bukan untuk tempat kencing, begitu kira-kira. Walal qadari, dan juga bukan tempat untuk membuang kotoran, berak dan sebagainya. Bahkan banyak meludah di dalam masjid. Jangan meludah di dalam masjid. Kalaupun tidak bisa keluar, biasanya itu pakai sapu tangan. Kalau ada pakai tisu atau pakai surban, atau meludah ke kantongnya kalau sudah terpaksa mau meludah di dalam masjid. Kalau bisa harus keluar. Tapi ketika sholat misalnya tidak bisa lagi harus meludah, ya seperti tadi, kalau punya sapu tangan meludah ke sapu tangan, kalau punya tisu meludah ke tisu, surban mungkin, atau paling tidak terakhir meludah ke kantongnya, ke kantong bajunya. Innama, hanya saja ia masjid itu lidzikrillahi, untuk zikir kepada Allah azza wa jalla, bukan untuk tempat yang lain. Wassolati, dan salat, wa qiraatil qur'ani, dan baca Al-Qur'an. Di masjid itu untuk berzikir kepada Allah, untuk salat, dan untuk membaca Al-Qur'an. Maka disarankan, dari hadis ini disarankan, janganlah kita main-main HP di dalam masjid. Kalau ada orang nelpon, silahkan keluar dulu, keluar dari jamaah ketika sholat, atau sendirian di masjid, itu keluar masjid. Jangan juga apalagi main game dan sebagainya di dalam masjid. Itu sesuatu yang tidak pantas, yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk membaca Al-Quran, zikir, sholat, atau sesuatu yang sangat bermanfaat, musyawarah dan sebagainya, itu boleh di dalam masjid. Tetapi untuk main-main di masjid hendaknya jangan dikerjakan. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata sahabat Anas bin Malik itu, fa amara rajulan minal qaumi, qala bersabda Rasul, fa amara, maka menyuruh Rasul, rajulan, kepada seorang laki-laki dari sahabatnya, minal qaumi, dari satu kaum, faja'a bidalwin, maka seorang laki itu yang disuruh Rasulullah SAW membawa
timba, membawa timba. Ja'a datang bidalwin dengan timba, artinya membawa timba min ma'in dari air, timba yang sudah berisi air penuh. Fashannahu alaihi, fashannahu maka orang itu sabbahu, artinya menyiram kencing tersebut. Dulu kan Masjid Rasul mungkin tidak di keramik, di plester dan sebagainya, tidak ada hambalnya, tidak ada karpetnya, disiram saja. Ya kalau sekarang kan ada karpetnya, ya karpetnya di bawah keluar, dijemur. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yastahibbu, disunnatkan, liman istajmara, bagi orang yang hendak bersuci dengan bil hajari, dengan batu, ayyutira, hendaknya ganjil. Misalnya buang air di mana tidak ada air, buang air besar di mana tidak ada air, itu mau mempergunakan batu, misalnya ini zaman terdahulu, sekarang sudah jarang dipraktekkan. Misalnya akan mempraktekkannya, maka hendaknya memakai 3 batu. Fafis sahihaini, dan dalam sahihain Bukhari Muslim, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum, jika salah satu dari kalian semua hendak berwudu, falyaj'al fi anfihi, maka hendaknya ia menjadikan fi anfihi, di hidungnya, summa liyansur, kemudian menghirup air, artinya apa? Menghirup air di hidung. Dalam hadis ini disebutkan satu, yaitu hidung saja. Wa min istajmara, dan barang siapa yang hendak bersuci dengan hajar, dengan batu, falyutir, maka hendaknya mengganjilkan. Fa idza staiqadha ahadukum min nawmi, jika salah satu dari kalian semua bangun tidur, falyaghsil yadahu, maka hendaknya membasuh tangannya, qabla ayyudkhilaha fi wudu'ihi, sebelum memasukkannya dalam wudunya. Artinya kita kan kadang ke kamar mandi langsung dimasukkan tangan, atau dari dulu tidak ada kamar mandi, mungkin ember, tempat tidur, bejana dan sebagainya, itu jangan langsung dimasukkan, hendaknya dibasuh dulu tangan kita ketika bangun tidur. Jangan langsung dimasukkan ke ember, ke kamar mandi, jedeng, tempat air tersebut, atau bejana dan sebagainya. Fa inna ahadakum, karena sesungguhnya salah satu kalian semua, la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, kemana tangan itu bermalam. Artinya bermalam, maksudnya apa? Kemana tangan itu ketika kita tidur, lari-lari kemana? Artinya mungkin mohon ke pantat, menggaruk ya pantat dan sebagainya, kepada hal-hal yang kotor dan seterusnya, sehingga disunatkan kita jangan sampai langsung memasukkan tangan ke dalam air, ke dalam tempat air, hendaknya bersuci dulu. Selanjutnya dzikru indal khuruji minal khala'i. Kemarin ketika kita masuk ke dalam WC. Sekarang hadisnya adalah berdoa, berzikir, berdoa ketika keluar dari WC, keluar dari kamar mandi. Rawa, menceritakan At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi, wa hassanahu, dan menghasankan Imam Tirmidzi kepada hadis. Di hadis hasan menurut Imam Tirmidzi. An Aisyah, dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Sayyidatuna Aisyah, kana ada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja minal khala'i, ketika beliau sudah keluar dari khala, kamar mandi, WC dan sebagainya, qala, beliau berdoa, ghufranaka, dengan kalimat ghufranaka, kami mohon ampun kepadamu ya Allah. Kenapa kita harus mengucapkan ghufranaka? Karena di dalam kamar mandi kita tidak boleh berzikir, kadang tidak ingat Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka hal itu sudah dibilang lalai.
Kita kan tidak boleh lalai, seharusnya tidak boleh lalai kepada Allah sedetik pun. Artinya karena kita sudah lalai, tidak bisa berzikir, tidak bisa membaca Al-Quran, tidak bisa bercakap-cakap di kamar mandi, maka Rasulullah SAW mohon ampun kepada Allah. Juga kita seperti itu hendaknya, seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, demikian bab ini sudah selesai. Bab masuk dan keluar ke kamar mandi, dari kamar mandi, serta tata cara bagaimana kita di kamar mandi. Selanjutnya insya Allah akan memasuki bab-bab yang baru dalam kitab ini. Insya Allah mudah-mudahan tetap diberikan maunah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kesehatan, umur yang barokah, bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini, terutama ibadah siam dan salat tarawih serta ibadah-ibadah sunnah yang lain. Mudah-mudahan sekali lagi, mudah-mudahan kita tetap mendapatkan maunah hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat terutama untuk saya sendiri dan untuk para pemirsa sekalian. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala hal-hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.